mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ingkang kita taklimi, ingkang kita cadhang punapa ingkang dados barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun kemudian sesepuh Haji Sepuh ingkang pantes pinundi ingkang kawula bektosi mliginipun para ibu sedaya hadirun jamaah dialog Ramadan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur alhamdulillah kunjung ngarsa Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kesempatan saya menika kulanya sami tasih dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk rahmatipun sehingga kulanya sami saged hadir berembut tempat wonten ing majelis mulya keranten fadilah thalabil ilmi. Salam salawat mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula nyasami tengah-tengah syafaatipun wonten yaumil qiyamah samangke. Mugi-mugi kula nyasami termasuk ewanipun umatipun ingkang tansah setya turun dherekaken dawuh-dawuhipun lir sehingga kula nyasami pikantuk syafaat min hadatin ad-dunya hadal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten ngarsanipun para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, sedherepipun kula niku grogi nembe pisan iki kula matur enten mriki. Sedherepipun aurat muni dawuh saking panjenenganipun pengurus murid dukuh enten usulan sithik sejatosipun sing namine kalih profesine boten ngajar niku nek iso dikei jadwal ngarep ngoten dados boten ten mburi. Salipun Budi Setiono ten niku mungkin ten awal ten pungutan jale Mas Zainal. Terus sing profesine kados Mas Wahidul Rahim kok ngajar terus ustaz kok mungkin ten wingking terus kula mboten grogi ajeng matur napa nggih padha-padha mawon. Terus niki usulan benjang nek wonten jadwal malih ingkang naminipun Jawa niku dikok ning ngarep terutama profesinipun wonten pengajar. Ingkang salajengipun jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika saderengipun kita sareng-sareng ngaji. Monggo kalau dherekaken donga sareng-sareng nggih kula kajengi mboten patek wedi keranten para panjenengan nggih kersa nderekaken doa-doa kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ladatan ilmi waladatan tarzi waladatan munajat. Allahumma innaka afuun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah mbok pilih mungkin enten sing padha kita hadir dipun paringi sakinah tenang. Anggenipun nuntut ilmu sareng-sareng hadir wonten ing majelis ilmu menika kula sami paringi sakinah. Ugi mengke mbok pilih padha kaleleng dingendikake ustaz-ustaz sanesipun kula sami entuk ladate deres. Mengke ugi mbok pilih lolanya sami ketemu ilmu sing terulang-ulang bahkan sampai 1000. Lolanya sami diniati inggih menika munajat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah samangke kula mboten matur kathah terus iki perjanjian samangke wonten kalih perkawis wonten ing dalu punika inggih menika pirembagan babagan inggih menika salat hari raya. Kalau badhe matur sekedhik inggih menika babagan sahabat Mu'ad bin Jabal. Terus menika orang biasa tapi dia menjadi luar biasa. Kalau mboten membahas tentang sejarahnya, tapi kita mengingat tatkala dia menjelang ajal. Beliau Mu'ad bin Jabal ketika jelang ajal dia menangis, saudara. Nangis Mu'ad bin Jabal kenging nopo? Bukan karena karirnya yang baru nanjak, bukan karena ekonominya yang baru bagus-bagusnya, bisnisnya berkembang, anaknya selesai diwisuda dan lain sebagainya, keberhasilan. Tapi menangisnya Mu'ad bin Jabal karena akhirat, bukan karena dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa isi hatinya Mu'ad bin Jabal tatkala dia menangis? Ditanya oleh sahabat yang lain. Yang pertama, dia sangat takut kehilangan kesempatan berdesak-desakan di majelis ilmu. Jadi kita tahu tangisnya yang kedua adalah dia takut dia tidak punya kesempatan lagi berqiyamul lail. Alasan menangisnya saudara sahabat Mu'ad bin Jabal adalah dia tidak punya kesempatan indahnya berlapar dan berhaus tatkala bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 alasan Mu'ad bin Jabal menangis. Orang biasa yang luar biasa. Bahkan ada rawi-rawi disebutkan dari Mu'ad bin Jabal. Yang pertama adalah fadilah menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu
adalah yang ditangisi oleh Mu'adz bin Jabal karena kesempatan yang luar biasa untuk berdesak-desakan di majelis ta'lim. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini dilaksanakan oleh jamaah tabligh, teman-teman kita yang jauhlah tatkala sudah masuk bayan isya, bayan maghrib, semuanya berdesakan maju merapat untuk mendengarkan bayan. Kemudian disampaikan apabila nanti ilmunya jatuh di pundak-pundak sahabat-sahabat, jatuh di saudara-saudara muslim, tidak jatuh di karpet. Maka ini dijalankan oleh saudara-saudara kita. Di situ Mu'adz bin Jabal itu selalu ndesel-ndesel cara bahasa ibu, sampai di hadapan Rasulullah tatkala menyampaikan ilmu. Inilah yang ditangisi, inilah alasan Mu'adz bin Jabal menangis karena fadilah ilmu. Kalau tanglet kali Ustadz Jainal, Mas Jainal, inspirasi saya dulu ketika saya ngaji. Bahwa kemuliaan menuntut ilmu adalah, saya sampaikan dua saja. Sejenak duduk di majelis ilmu, tidak membaca, tidak menulis, itu lebih baik daripada 700 orang ahli ibadah yang diterima. Luar biasa. Hanya sejenak, tidak disampaikan 1 jam, 2 jam, setengah malam atau 1 malam, hanya sejenak. Bahkan tidak menulis, tidak membaca, lendetan tembok, kali ngerokok lan sanes-sanes. Kita niatkan, maka amalannya lebih baik daripada 700 ahli ibadah yang diterima. Luar biasa. Fadilah Muthalib. Makanya inilah alasannya Mu'adz bin Jabal menangis tatkala kesempatan ini hilang, karena dia mati, dia tahu persis akan berhenti semua amalannya kecuali 3 perkara. Ada lagi saudaraku, bahwa sejenak menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, bahkan kita tahu ustadznya siapa, hadrohnya siapa, panitianya siapa, yang mengadakan siapa, kita hadir dengan niat bismillah, berdesak-desakan di majelis ilmu, maka dia derajatnya akan diangkat Allah Subhanahu wa taala 1 tingkat di bawah para nabi. Sedangkan 1 derajat itu adalah 50 tahun perjalanan. Saudaraku, itulah alasannya Mu'adz bin Jabal menangis. Kesempatan yang luar biasa akan segera sirna. Yang kedua, saudaraku, alasan Mu'adz bin Jabal menangis tatkala menjelang ajal, yaitu dia sudah tidak punya berkesempatan lagi berqiyamul lail. Secara pengertian, qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan ibadah, zikir, menuntut ilmu seperti malam ini, sholat tarawih, baca Quran, sholawatan. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka
kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Ini masih belum menjadi alasan kuat Mu'adz bin Jabal menangis. Apa Nabi sampaikan? Alaikum qiyamul lail, laksanakanlah qiyamul lail. Nabi sampaikan, dirikanlah qiyamul lail, dirikanlah, kamu hidupkanlah malammu dengan ibadah-ibadah. Karena apa? Alasannya apa? Ini baru biasa. Yang luar biasa adalah fa innahu qiyamul lail dabbus salihin qablahu. Yang pertama, sesungguhnya menghidupkan malam dengan ibadah adalah warisan orang-orang saleh, adalah budaya para anbiya, budaya para sahabat ahli surga. Yang kedua, jamaah, alasan Mu'adz bin Jabal menangis adalah qiyamul lail merupakan fa'innahu qurbatum ilallahi azza wa jalla. Qiyamul lail adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, segala urusan beres, semua solusi di tangan Allah. Kemudian nasta'in di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alasan Mu'adz bin Jabal menangis. Kesempatan ini akan hilang. Hebatnya lagi adalah qiyamul lail, fa innahu faktakfiru li dzunubi. Sesungguhnya qiyamul lail adalah menghapus dosa saudaraku. Orang-orang yang menghidupkan malam dengan beribadah menghapus dosa saudaraku. Yang selanjutnya, waman kathratul idza anil jasad. Perlu kita ketahui, sesungguhnya qiyamul lail adalah menolak penyakit zahir dan batin. Menghidupkan malam akan menjauhkan penyakit zahir dan batin. Inilah alasan Mu'adz bin Jabal adalah menangis jelang ajal. Yang selanjutnya, wa manhadul anil ismi. Sesungguhnya qiyamul lail adalah pencegah dari dosa. Orang yang melanggengkan, orang yang tawam istiqomah dengan qiyamul lail, insyaallah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasannya Mu'adz menangis. Masih ada lagi yang lebih luar biasa di qiyamul lail, saudaraku. Nabi sampaikan rak'atani yarkahum yaumal abdu khairu minad dunya wa ma fiha. Inilah puncaknya dari qiyamul lail. 2 rakaat hambaku, 2 rakaat dari abdul khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dijalankan di tengah malam maka akan lebih baik daripada sedekah dunia dan seisinya. Inilah hebatnya qiyamul lail. Maka saudaraku, mari kita hidupkan malam-malam, terlebih malam Ramadan seperti sekarang. Ada yang malam ke-21, ada yang malam ke-22.
Tidak peduli malam keberapa, yang penting kita hidupkan, sebab ini janji tidak di bulan Ramadan. Ini qiyamul lail tidak di bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang bisa melakukan sholat 2 rakaat di tengah malam, maka dia lebih baik sedekah, lebih baik daripada sedekah dunia seisinya. Padahal kita berapa bagian dari dunia, bahkan tidak bisa menyedekahkan semuanya. Tapi dengan 2 rakaat, makanya Mu'adz menangis, saudaraku. Dengan 2 rakaat dia bisa sedekah, lebih baik daripada dunia seisinya. Hadirul jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa hal bila kita ingin disayangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul sampaikan, Allah menyayangi suami-suami yang bangun tengah malam lalu ia sholat, kemudian ia bangunkan istri mereka dan istrinya pun melakukan sholat juga. Sebaliknya Allah menyayangi istri-istri yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat. Setelah sholat, kemudian ia membangunkan suaminya dan suaminya sholat juga. Kalau suaminya tidak bangun, dikatakan Nabi, kalau tidak takut madarat, maka in lam taksa dararat, maka semburkan di wajahnya. Bahasanya memiliki gerucuk anggi banyu raine. Kalau istri itu, kalau tidak takut madarat, kalau tidak takut dimarahi dan lain sebagainya, tidak takut nanti akhirnya jadi masalah. Dalam fikih in lam taksa dararat, kalau tidak takut menjadi masalah, menjadi madarat, maka boleh dibangunkan dengan dipercikkan, disemburkan air di wajahnya. Ahli jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang angka salajengipun, mengapa Mu'adz bin Jabal, alasannya apa dia menangis? Mu'adz bin Jabal orang yang luar biasa, dari kalangan orang biasa, yaitu dia takut ditinggalkan adalah Ramadan. Orang yang indahnya berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak punya kesempatan lagi karena Mu'adz sebentar lagi dijemput oleh malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu persis, banyak kemarin Ustadz yang sampaikan bahwasanya dahsyatnya Ramadan, ada pintu khusus di dalam surga untuk orang-orang yang berpuasa. Biasanya kita yang rindu surga, tapi surga yang rindu orang-orang yang berpuasa. Maka Mu'adz pun menangis, kesempatan itu akan hilang. Dasarnya Ramadan. Mengapa Ramadan? Karena Ramadan adalah satu-satunya bulan yang mampu merubah karakter manusia. Yang kedua adalah Ramadan adalah teknik sempurna yang berkualitas, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun, maka kita berlomba-lomba. Itulah Ramadan yang semula pemarah jadi sabar,
yang pelit jadi derma. Seperti dalam mukadimah tadi, Aisyah Sayyidah istri Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau malam-malam akhir di Ramadan ini bagaimana saya?" Maka Rasulullah sampaikan, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Ya Allah, Engkau cinta orang-orang yang mendekatmu. Engkau maha mulia, mengampuni dosa-dosa. Ahli jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam, bahkan setiap waktu, jangan lupakan doa ini. Mungkin kita dengan alasan sibuk, orang-orang sudah pada membaca Quran, bahkan menghafalnya. Kita membuka bahkan memegang mushafnya belum. Orang-orang pada berqiyamul lail, orang-orang pada berdesak-desakan di majelis ilmu. Kita setahun mungkin belum. Makanya ini adalah kesempatan. Ya Allah, Engkau cinta orang-orang yang mendekatmu. Engkau maha mulia, mengampuni dosa-dosa. Maka pada saat inilah tepat di 10 terakhir, saudaraku. Mungkin yang lain gasnya bisa kendor, tapi kita dengan pemahaman ilmu tarhib kita jangan menjadi budaya yang biasa, adat yang biasa. Ketika Ramadan mau meninggalkan kita justru lebih dahulu meninggalkan Ramadan dengan mengurangi amalan-amalan kita. Padahal Nabi sampaikan, kalau kepingin kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita tancap gas. Yang biasa 1 juz jadi 3 juz, yang biasa 8 rakaat jadi 16 rakaat dan lain sebagainya. Yang biasa kurang derma jadi derma. Itulah di 10 terakhir bulan Ramadan kita tancap gas, kita sesuaikan, kita tarhib. Tiap tahun kita bertarhib, tapi masalahnya, kasusnya sama-sama seperti itu terus. Padahal kita disuruh melapangkan bagi yang imannya kuat, imannya menengah, imannya yang ringan. Kita disuruh tetap tancap gas, melapangkan dan menerima berkuantum dengan Ramadan. Amalan-amalan yang luar biasa. Saudaraku, puncaknya dari semua amalan adalah menghapus dosa. Baca Quran, sholat, haji, puasa kita adalah puncaknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bekal mati kita, sebagaimana yang dimohonkan kita, ad-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat hasanah, kita berbuat amalan utawi bekal akhirat adalah tatkala kita masih di dunia.
Makanya saudaraku, mari kita sungguh-sungguh dengan apa yang kita perbuat, baik sholat kita, zikir kita, talib kita, qiyamul lail kita, puasa kita jadikan bekal seakan-akan ini adalah amalan terakhir kita. Sesungguhnya pahala menutupi dosa, soleh nutupi yang salah. Allah sampaikan Quran surat 11 114 surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibina sayyi'at. Al-ayat. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik atau amalan yang muhsin akan menutupi, yudhibinas sayyi'at adalah menghapus kesalahan-kesalahan. Nukil dari Mas Zainal, apabila ada lafal inna di dalamnya, maka orang Arab sampaikan, tancapkan dengan kuat, jangan sampai goyah, jangan sampai ragu hati kita berbuat kebaikan. Sesungguhnya kebaikan menghapus kesalahan. Jadi tancapkan, jangan sampai goyah, jangan ragu. Innal hasanati yudhibinas sayyi'at. Kalau ada lafal inna adalah tancapkan, jangan ragu, tancapkan dengan kuat. Saudaraku, yang terakhir, hidup seperti yang dimohonkan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Bekal mati hasanah adalah ampunan, dan kesempatan itu dicari di dunia. Ujungnya adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Tidak peduli dari mana dia datang, dari orang biasa, orang luar biasa, tapi adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut. Akhirnya dia mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah afu minkum tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.